Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Gunawan di Cerita Tokoh episode ketiga. Tan Malaka, nama yang dibuang sejarah tapi tak pernah mati. Nama yang dulu dilarang diucapkan di negeri ini, nama yang terlalu berbahaya untuk sekedar disebut, terlalu memantik nyala untuk sekedar diingat, nama yang sejarah berusaha kubur dalam senyap, tapi selalu menyelinap kembali di sela-sela nadi bangsa. Tan Malaka, sosok yang ditulis dengan tinta kegigihan, dihapus dengan kekuasaan, lalu bangkit kembali, karena kebenaran selalu menemukan jalan pulang. Ia bukan pahlawan yang dipuja upacara, ia bukan wajah yang dicetak di poster sekolah, ia bukan tokoh yang mudah dipahami dari satu sisi. Tan Malaka adalah soal keberanian untuk berpikir melampaui zamannya, keberanian yang sering dibayar dengan pengkhianatan bahkan peluru. Di Pariaman pada 1897, ia dilahirkan bukan sebagai keturunan bangsawan, tapi sebagai anak Minang yang diwarisi petua. Hidup adalah perjuangan yang tidak boleh ditawar. Ia tumbuh dalam realitas yang keras. Rakyat terjepit kolonialisme, pendidikan menjadi kemewahan, dan suara bangsa dipaksa diam. Namun, Malaka kecil punya satu hal yang tidak bisa ditindas, otak yang tajam dan hati yang tidak mau tunduk. Saat ia menjejakkan kaki di Belanda untuk belajar, langit Eropa membukakan pintu gagasan besar. Marxisme, perlawanan kelas, revolusi. Dan di sanalah ia mengerti bahwa perjuangan bangsa bukan sekedar mengusir penjajah, tetapi merebut martabat manusia dari belenggu penindasan. Ia belajar bukan untuk pulang menjadi pegawai kolonial seperti yang diharapkan pemerintah. Ia pulang untuk menjadi duri dalam tenggorokan penjajah. Dan ia menjalankan misinya dengan rapi, mengorganisir buruh, menyatukan suara yang selama ini tercerai-berai, menghidupkan api yang kelak membakar ketakutan Belanda. Tapi Tan Malaka bukan sekedar seorang pemikir kiri. Ia adalah nasionalis tulen yang meletakkan Indonesia sebagai pusat cita-cita. Baginya, ideologi bukan kandang untuk mengurung manusia, melainkan alat untuk membebaskan mereka. Karena itu, ketika pihak yang dulu berjalan bersamanya justru ingin menggantikan penindasan dengan penindasan baru, ia berdiri sendiri. Sendiri tapi tidak pernah ragu. Di dalam penjara kolonial, di bawah pengawasan Intel, di ruang-ruang gelap pengasingan, dan di negeri-negeri yang tidak mencatat namanya sebagai tamu. Tan Malaka menjadi manusia yang paling dicari, paling diburu, tapi juga yang paling tidak bisa dihentikan. Ia berpindah dari satu negara ke negara lain seperti bayangan yang menolak hilang. Belanda, Jerman, Rusia, Filipina, Cina, Myanmar, Singapura, Thailand, dan kembali ke Indonesia. Seolah dunia terlalu kecil untuk membatasi langkahnya. Ia menulis Nar de Republik Indonesia jauh sebelum kata Republik Indonesia sendiri menjadi kenyataan. Ia mengajukan ide persatuan Asia Tenggara jauh sebelum ASEAN lahir. Ia mengajari bangsa untuk tidak hanya menuntut kemerdekaan, tetapi merancang masa depan dengan kepala tegak. Ia bukan sekedar menulis manifesto, ia adalah arsitek besar bernama kemerdekaan. Bahkan ketika banyak tokoh memilih berkompromi, sementara ia tetap memilih garis lurus perjuangan. Karena ia tahu kemerdekaan setengah hati hanya akan menghasilkan penjajahan yang berganti wajah. Namun di tanah yang ia perjuangkan, ia sering berjalan sendirian. Bahkan ia pernah menjadi musuh bagi yang seharusnya kawan. Nama besarnya menimbulkan cemburu. Gagasannya dianggap ancaman, ketegasannya diterjemahkan sebagai pemberontakan. Ironi pedihnya adalah kadang bangsa tidak bisa menghargai pahlawan yang terlalu jauh di depan zamannya. Tan Malaka sering disalahpahami. Ia tidak membebek pada blok ideologi manapun.
Ia tidak menjual bangsa demi kekuasaan. Ia tidak menjilat demi dipuji sejarah. Ia hanya mencari satu hal, Indonesia yang merdeka sepenuhnya di kepala dan di kaki. Apa yang membuat perjuangan Tan Malaka begitu menyakitkan? Mungkin karena ia harus menyaksikan banyak orang yang ia percaya lebih memilih jalan aman, lebih memilih jabatan, lebih memilih kemenangan yang cepat, meski dengan harga kehormatan. Dan di sanalah ia berpisah jalan. Tidak ada satupun kursi kekuasaan yang ia kejar. Tidak ada satupun kenyamanan yang ia simpan. Jika kemiskinan adalah harga dari sebuah keteguhan, maka ia membayarnya tanpa sedikit pun keluhan. Jika kesepian adalah resiko dari keberanian berpikir, maka ia menanggungnya sampai nafas terakhir. Ketika proklamasi dibacakan, ia tidak berada di podium, tidak berada di meja perundingan, tidak ikut foto dalam sejarah. Namun bila kita jujur, nama Tan Malaka ada dalam napas setiap kata merdeka yang diucapkan bangsa ini. Ia bukan bintang di depan kamera, ia adalah bintang yang menerangi langit ide kemerdekaan sebelum fajar datang. Tan Malaka pernah menulis, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Dan ia menjalani kalimat itu sampai akhir hayatnya. Akhir yang pahit, akhir yang ditutup oleh peluru dari bangsanya sendiri. Pada 21 Februari 1949, di Kediri, ia dibunuh tanpa pengadilan, jenazahnya dikuburkan secara sederhana, nyaris tanpa tanda. Seolah bangsa ingin ia menghilang, seolah perjuangannya tidak pernah ada. Tapi, bagaimana mungkin seorang pemikir besar hilang hanya karena tubuhnya dikubur? Nama itu tetap berdenyut di setiap buku sejarah alternatif, di hati mereka yang tidak mau kebenaran dipasung, dan hari ini, dengan tegas kita bisa berkata, bangsa ini berutang pada Tan Malaka, berutang pada keberaniannya, berutang pada pemikirannya, berutang kemerdekaan jiwa. Apa yang membuat sosok ini begitu abadi? Karena ia mengajarkan bahwa perjuangan tidak selalu berakhir pada piala dan tepuk tangan. Kadang perjuangan berakhir pada kesunyian, tapi tetap menang dalam kebenaran. Karena ia mengajarkan ide yang lahir dari cinta pada rakyat tidak bisa ditembak. Peluru hanya mampu menghentikan tubuh, bukan gagasan. Tan Malaka mengajarkan kita untuk tidak takut berpihak pada kebenaran. Meski harus sendirian, ia mengingatkan bahwa seringkali pahlawan sejati tidak diberi panggung, melainkan justru disingkirkan dari panggung. Kini, setelah puluhan tahun, bangsa ini mulai berdamai dengan masa lalunya. Nama Tan Malaka kembali disebut bukan dengan bisikan, melainkan dengan penghormatan. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 1963. Terlambat, mungkin, tapi Tan Malaka tidak pernah menunggu pengakuan. Ia hanya ingin melihat Indonesia tidak lagi dijajah oleh siapapun, bahkan oleh anak bangsanya sendiri. Dan ia berhasil, meski lewat jalan yang berlumuran darah dan sunyi panjang. Jika dunia pernah mencatat Che Guevara sebagai simbol revolusi Amerika Latin dan Ho Chi Minh sebagai ikon pembebasan Vietnam, maka Tan Malaka adalah wajah revolusi pemikiran Indonesia yang dunia seharusnya mengenal jauh lebih dalam. Ia bukan bayangan tokoh lain, ia adalah dirinya sendiri, ia adalah Indonesia. Hari ini, ketika kita sering terjebak dalam debat politik dangkal, ketika kita saling menjatuhkan demi kursi, ketika prinsip mudah dilelang demi kepentingan sesaat, Tan Malaka berdiri sebagai cermin, menatap kita, menggugah kita dengan pertanyaan tajam.
Apa arti merdeka jika hati masih tunduk pada ketakutan? Apa arti perjuangan jika hanya dilakukan saat ada hadiah di ujungnya? Untuk siapa kemerdekaan ini jika kita tidak berani memikirkan rakyat paling kecil? Ia tidak meminta kita meniru setiap ideologinya. Ia hanya menuntut satu hal, yaitu jadilah bangsa yang tidak takut berpikir. Tan Malaka mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati lahir dari kepala yang bebas, dan selagi Indonesia masih punya orang yang berani mempertanyakan, mengkritik, dan memperjuangkan keadilan, maka Tan Malaka belum mati. Ia hidup dalam pikiran yang menolak tunduk, dalam suara anak muda yang menolak dibungkam, dalam dada setiap orang yang percaya bahwa bangsa ini bisa lebih baik dari hari ini. Tan Malaka adalah bukti bahwa sejarah yang dipaksa diam pada akhirnya akan bersuara paling lantang. Dan suatu hari nanti, ketika kita menelusuri jejak para pendiri bangsa, kita akan sadar ada satu nama yang mungkin tidak selalu di depan, tapi selalu ada di fondasi perjuangan. Nama yang dulu dianggap subversif, kini menjadi mercusuar keberanian. Tan Malaka bukan sekedar pahlawan, melainkan peringatan abadi bahwa kemerdekaan adalah keberanian untuk tidak menyerah pada kebiasaan berpikir yang penakut. Dan selama sejarah bangsa ini masih ditulis, namanya akan tetap hadir, bukan sebagai catatan kaki, melainkan sebagai salah satu bab terpenting dalam perjalanan Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka.